Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya, Shalom. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu dan Saudara di tempat ini. Terima kasih untuk Pak Jajang dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan seluruh pengurus. Perkenalkan, nama saya Joko Prihanto. Sehari-hari melayani di STT Karisma Bandung dan juga membantu pengembalaan Bapak Pendeta Ruben Adi di GBI Stairway from Heaven. Sudah kurang lebih 1 tahun ini saya ada di GBI Taman Kopo Indah. Jadi sudah bersama-sama melayani Pak Ruben sekitar 25 tahun, tetapi baru kurang lebih 1 tahun ini lebih aktif in charge di GBI Taman Kopo. Saya bareng istri saya, mungkin bisa berdiri sebentar. Ini istri saya, lalu Tuhan karuniakan kepada kami 2 putra, yang satu sudah semester 1 tahun ini dan kemudian yang kedua masuk kelas 1 SMP. Baik, itu perkenalan saya Bapak Ibu, dan saya ingin mengajak setiap kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Roma 12 ayat yang ke-11. Kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita memiliki roh yang berkobar. Saya rasa kita tahu kata ini, antusias. Semua orang yang antusias adalah mereka yang memiliki semangat. Dan antusias berasal dari sebuah istilah, entheos. En artinya di dalam, theos itu Tuhan. Jadi kalau Tuhan atau Yesus atau Allah ada di dalam kehidupan kita, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang memiliki semangat di dalam kehidupan kita. Roh yang menyala-nyala, roh yang berkobar-kobar. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dinyatakan demikian. Mari kita lihat bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan menyatakan demikian, Roma 12 ayat yang ke-11. Sudah ketemu? Bilang amin Bapak Ibu. Mari kita baca bersama-sama, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara, Roma pasal 12, latar belakangnya itu seperti ini. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada mereka tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu, apa yang Tuhan sudah perbuat untuk jemaat, untuk umat Tuhan, dan kemudian apa yang kita bisa kerjakan untuk merespon apa yang Tuhan kerjakan itu. Dan apa yang Tuhan kerjakan adalah pembenaran karena iman. Ada banyak orang ingin diselamatkan dan dia berupaya dengan kekuatannya sendiri. Dia mengumpulkan amal ibadahnya. Dia merasa bahwa harta kepunyaan miliknya adalah sesuatu yang bisa membeli keselamatan itu. Padahal sebenarnya di dalam Roma dikatakan, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gak mungkin orang diselamatkan dengan cara apapun. Itulah sebabnya ada satu hal yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan turun, Dia yang menjadi juru selamat, Dia yang meraih kita yang berdosa, sehingga karena anugerahnya yang besar itu, kita yang semula adalah orang-orang yang berdosa, dibenarkan di dalam Dia karena iman kita, karena percaya kita kepada Kristus. Itulah sebabnya di dalam Roma kemudian dibangun sebuah argumentasi begini. Kamu sudah diselamatkan dari dosa. Kamu sudah dibebaskan dari maut. Kamu sudah tidak lagi berada di dalam kutuk hukum Taurat. Kamu didiami oleh Roh Kudus di dalam hidupmu sehingga kamu memanggil Dia Aba ya Bapa. Karena itu kemudian pasal 12 ini mulai menyatakan tentang apa yang seharusnya kita kerjakan bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua akan berterima kasih sekali kepada orang atau pihak yang menolong kita, apalagi kalau pertolongan itu adalah pertolongan yang terjadi pada saat kita mungkin berada di dalam situasi kritis.
Kita lagi sakit berat, kita lagi udah gak ada harapan lagi, kita udah nafasnya satu-satu misalnya begitu. Lalu ada orang yang nolongin kita, bawa kita ke rumah sakit, lalu kita mendapatkan pertolongan. Saya percaya kita pasti akan mengingat orang itu. Saya percaya kita pasti akan berusaha semaksimal mungkin. Gimana caranya ya? Saya berterima kasih kepada orang itu karena dia udah nolongin saya. Kalau enggak ada dia, saya udah lewat. Kalau enggak ada dia, udah enggak tahu nasib saya seperti apa. Tapi karena saya ditolong, saya dianterin ke rumah sakit, karena saya dibawa ke rumah sakit, saya sekarang bisa hidup, saya sekarang masih ada. Saya percaya kita pasti akan mengupayakan banyak hal supaya kita bisa berterima kasih, kita bisa datang ke rumahnya, kita jadikan dia kemudian sahabat kita, kita jadikan dia mungkin saudara kita karena dia sudah membuat kita memiliki kehidupan, memiliki masa depan. Saudara, apalagi kalau kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan di dalam Kristus. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena apa yang Tuhan kerjakan. Saya percaya kita semua punya niat yang sama. Apa yang saya bisa kerjakan, apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Itulah yang ingin diingatkan oleh Rasul Paulus. Kita semua sudah dibenarkan karena iman di dalam Dia. Apa yang kemudian kita kerjakan, apa yang kemudian kita lakukan. Makanya ada beberapa langkah praktis di sana yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Kita harus memberikan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka disebut di sana itu adalah ibadahmu yang sejati. Kata sejati di situ berasal dari istilah logikos, artinya logis, masuk akal. Sudah sesuatu yang seharusnya, sudah sesuatu yang masuk akal kalau kita ditolong, dipindahkan dari maut kepada hidup, dipindahkan dari neraka kekal kepada rumah Bapa surgawi, lalu kita memberikan hidup kita buat Tuhan. Itu adalah sesuatu yang masuk akal. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan. Lalu dikatakan juga di dalam pasal 12 bagaimana kita harus melayani dengan roh yang berkobar. Kalau ada orang Kristen sudah tahu dia diselamatkan, tapi kemudian berkata, aduh puji Tuhan, saya enggak jadi mengalami kematian kekal, tapi kemudian saya sudah dibebaskan di dalam Tuhan sekarang. Karena saya mendapatkan itu cuma-cuma, karena itu semuanya gratis, sekarang saya bisa hidup bebas. Saya bisa hidup semau-maunya. Saya pokoknya mau ngapain juga, saya sudah diselamatkan. Kalau ada orang Kristen punya pemikiran seperti itu, pasti dia nggak tahu nilai pengorbanan Kristus. Dia nggak tahu bagaimana keselamatan itu dikerjakan. Itu sebabnya saudara dikatakan seseorang yang tahu persis bagaimana Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa di dalam hidupnya. Pasti dengan kerelaan hatinya dia akan memiliki kehidupan untuk melayani dengan roh yang berkobar. Pasal 13 nanti berkata soal bagaimana harus taat kepada otoritas, taat kepada pemerintah, bagaimana berbuat baik dan seterusnya. Karena apa? Apa yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu, kemudian kita responi dengan apa yang kita kerjakan. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita dipanggil untuk memiliki kehidupan pelayanan. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, di hadapan Tuhan kita ini hamba, kita ini dulos, kita ini budak, kita ini pelayan. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan satu-satunya hal yang kita kerjakan di hadapannya adalah melayani Dia. Dan kalau kita semuanya adalah pelayan Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan, maka kemudian bagaimana dengan pelayanan kita? Saudara mungkin berpikir, Pak, saya kan tidak punya titel hamba Tuhan. Saya kan tidak melayani di mimbar gereja. Saya kan tidak menjadi full timer. Saya kan bukan orang yang ada di dalam kepengurusan gereja. Bagaimana mungkin saya adalah hamba Tuhan? Saudara, pelayanan bukan segala hal yang berkaitan dengan mimbar ini, dengan panggung ini. Ya, apa yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita di tempat ini
semuanya juga adalah pelayanan. Apa yang dilakukan Asyir tadi di depan adalah pelayanan. Apa yang dikerjakan oleh kolektan adalah pelayanan. Tapi kemudian apakah kita yang tidak melakukannya itu? Kita bekerja di dunia sekuler mungkin, kita ada di marketplace. Apakah kemudian, kalau begitu saya bukan pelayan Tuhan, saya bukan hamba Tuhan? Tidak juga. Semua kita adalah hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi dengan karunia kita yang berbeda-beda. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya kita tujukan pada satu maksud, mempermuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Dan itu adalah pelayanan kita. Itu sebabnya kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan yang seharusnya dipenuhi dengan gairah, dengan passion, dengan kekuatan yang terus-menerus menyala di dalam kehidupan kita. Karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Saudara, banyak orang Kristen yang semangatnya semangat limun, seperti kerupuk, yang awalnya wah luar biasa, menyala-nyala, tapi kemudian entah kemana. Saudara, tahukah saudara bahwa kadang-kadang kita kenal orang-orang model begini. Orang-orang yang semangat di awal tapi kemudian surut, kendor, entah kemana dia. Bahkan dia adalah orang yang dorong-dorong kita pada mulanya untuk ayo dong ikut pelayanan, ayo dong terlibat, ayo dong kasih persembahan terbaik melalui hidupmu untuk Tuhan. Ayo dong, dia kenalkan kita, dia dukung kita, dia dorong kita. Tapi udah kita terlibat di dalam pelayanan, orang itu kemana ya? Kok nggak ada lagi ya? Kemana dia? Kenapa saudara? Karena yang dilakukan adalah semangat di awal, tapi kemudian tidak menjaga api itu tetap menyala. Tidak menjaga supaya semangat itu tetap ada di dalam hidupnya. Dihabiskan di awal, kelihatannya ini adalah sesuatu yang wah luar biasa, tapi kemudian habis sesudahnya. Nah, pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa memiliki roh yang berkobar-kobar senantiasa. Bagaimana kita bisa menjaga roh itu tetap menyala. Ada beberapa kunci yang kita bisa lihat dari Roma 12 ayat 11 tadi Bapak Ibu. Pertama-tama, kerajinan kita jangan sampai kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Saudara, melayani Tuhan bukan pekerjaan sampingan bagi kita. Karena kita semua adalah pelayan Tuhan, karena kita semua adalah hamba Tuhan, maka melayani Dia itu merupakan panggilan utama bagi setiap kita. Bukankah di dalam Kolose 3 ayat 23 disebutkan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Jadi apapun juga yang kita lakukan semuanya diarahkan kepada Tuhan. Dulu suka ada pandangan begini, hidup kita ini seperti ada prioritasnya. Jadi kayak anak tangga begitu ya, atau kayak piramid. Di atas itu Tuhan yang harus kita prioritaskan. Lalu yang kedua itu adalah keluarga. Lalu yang ketiga adalah pekerjaan. Kemudian baru yang terakhir itu pelayanan. Jadi kehidupan kita itu ada tingkatan semacam itu. Cuma saya berpikir bahwa seharusnya kalau kita sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, kehidupan kita itu seperti lingkaran. Jadi ada dua lingkaran Bapak Ibu. Lingkaran yang pertama, lingkaran yang kecil. Lalu lingkaran yang kedua yang lebih besar. Lingkaran kecil ini adalah pusat atau sentralnya. Dan di situ adalah Kristus. Di situ adalah Tuhan. Lingkaran yang kedua ini adalah kehidupan kita yang bisa terbagi ke dalam beberapa hal. Ada keluarga, ada pekerjaan, ada pelayanan, ada bisnis kita, ada sekolah atau studi kita, ada kehidupan kita apapun itu. Karenanya semua kehidupan kita itu harus dipusatkan pada satu hal yang sama, yaitu kepada Kristus.
Kalau kita hidup di dalam keluarga, keluarga kita adalah keluarga yang mengasihi Kristus, dipersembahkan kepada Kristus, bangun mezbah doa untuk Kristus. Kalau kita studi yang terbaik, kita capai, kita raih prestasi yang terbaik, supaya kita persembahkan itu untuk Kristus. Kalau kita melayani, maka pelayanan kita juga adalah pelayanan yang kita persembahkan bagi Kristus. Kalau kita ada di dalam bisnis, kalau kita ada di dalam usaha, kita juga sampaikan semuanya itu sebagai yang terbaik bagi Kristus. Karena itu semua hal yang kita lakukan, yang kita kerjakan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu kalau kita tahu bahwa kita sedang melakukan ini untuk Tuhan, jangan melakukan yang asal-asalan. Jangan melakukan yang second best, third best, yang asal adalah untuk Tuhan. Saudara, kadang-kadang saya suka berpikir begini. Ada orang-orang yang mengirim atau mengutus anak-anaknya atau bagian dari gerejanya untuk studi di STT Karisma, dan mereka itu tidak semua, sebagian ada yang punya konsep begini, udahlah, anak nakal di sekolahin di sana nggak bisa, masuk sini nggak bisa, udah nggak bisa diomongin lagi, udahlah masuk STT aja. Atau orang yang sudah daftar sana, daftar sini, semuanya ditolak, nggak diterima, akhirnya nggak ada pilihan lain, udah aja masuk STT. Sehingga seperti sebuah tempat pembuangan sisa-sisa. Yang penting ada, syukur dia juga mau. Sebenarnya dia bukan di sini tempatnya. Itu satu contoh. Kadang-kadang kita memberikan kepada Tuhan asal-asal, sembarangan. Pokoknya ini, kalau udah ada barang-barang sisa di dalam rumah kita, kemudian kita berpikir, dikemanain ya? Oh udahlah, dikasih ke gereja aja. Oh udahlah, daripada menu-menuin kita nggak bisa buang, udah dikasih gereja aja. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa untuk Tuhan kita memberikan yang asal-asalan. Padahal yang seharusnya kita berikan yang terbaik, kita persembahkan yang mulia kepada Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu mengerjakan yang terbaik juga buat kita. Karena itu mari kita jaga, kita rawat kerajinan kita untuk memberikan yang terbaik, melayani Dia melalui apapun yang ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kendor. Saudara, lawan kata dari kerajinan itu adalah malas, lazy. Orang malas menurut Amsal 13 ayat 4 akan kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, nggak ada sejarahnya Tuhan itu memanggil atau memakai orang-orang yang malas. Yang dipakai oleh Tuhan, yang dipanggil oleh Tuhan adalah orang-orang yang sedang aktif, orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang melakukan sesuatu. Tuhan mau supaya setiap hamba-hambanya adalah hamba-hamba yang rajin, hamba-hamba yang tekun. Orang malas tidak akan mendapatkan sesuatu. Dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 4, hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, orang malas itu penuh dengan keinginan. Pengennya liburan, pengennya makan enak terus, pengennya semua orang melayani dia, pengennya dia duduk sebentar lagi melipat tangan, sebentar lagi tidur, sebentar lagi bangun, lalu kemudian semuanya tersedia. Padahal itu semua adalah sesuatu yang dikatakan oleh firman Tuhan, sia-sia. Tetapi hati orang rajin, ada janji firman Tuhan yang dinyatakan di sana, akan diberi kelimpahan. Itu sebabnya mari kita rawat kerajinan kita. Dan kerajinan kita berarti memiliki dua hal ini. Pertama, kesungguhan hati. Dan yang kedua, kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, orang yang rajin adalah mereka yang pasti akan memelihara hal ini. Sungguh-sungguh. Dia serius. Saya percaya kita senang dengan orang yang bagi kita nolongin sesuatu, mengerjakan sesuatu, memberikan sesuatu kepada kita. Kalau itu adalah hal yang serius. Kita akan menghargai sekali orang yang sungguh-sungguh mengerjakan itu. Bukan yang asal-asalan,
bukan yang pokoknya ada. Orang yang rajin adalah mereka yang akan setia, loyal, teruji oleh waktu. Banyak perjalanan yang akan dia lewati, banyak tantangan yang akan ada di depannya. Tetapi dia adalah orang yang tahu persis, saya harus menjaga kesetiaan saya di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita kerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, apapun itu. Saya percaya kalau kita memulainya, meskipun itu secara sudut pandang manusia kecil, sepele, kayaknya nggak ada artinya. Tetapi kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh hati, kalau itu dikerjakan dengan kesetiaan, ingat janji Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab lebih lagi. Dikatakan begini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Seberapa banyak kita yang melihat keberhasilan orang lain hanya dari soal apa yang dilihat sekarang. Seberapa banyak kita yang kemudian merasa iri dengan apa yang menjadi kunci sukses orang lain. Wah, luar biasa ya hidupnya ya, enak, nyaman. Saya lihat di Instagram kayaknya liburan terus. Dari satu kota ke kota yang lain, dari satu tempat ke tempat lain. Baru aja kayaknya kemarin meresmikan cabang toko, sekarang sudah meresmikan di tempat lain lagi. Wah, luar biasa ya, enak hidupnya ya. Kayaknya kok tinggal ngomong semuanya beres. Saudara, itu yang kita lihat. Kadang-kadang apa yang ada di frame kecil itu, apa yang ada di layar sosial media kita itu yang kemudian kita rasa kok enak yang hidupnya ya. Kok nggak seperti saya ya. Kayaknya nggak ada proses panjang di dalam kehidupannya. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Saudara, kita nggak tahu gimana air matanya dia. Saudara, kita nggak ngerti bagaimana dia berjuang, bagaimana dia bergumul. Saudara nggak tahu bahwa dia mengalami perih terlebih dahulu, perjuangan yang panjang, belasan tahun bahkan puluhan tahun sebelumnya ada di dalam perjuangan setia, melakukan sesuatu yang kecil, terus dikerjakan. Sampai kemudian janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Tuhan angkat dia, Tuhan berkati dia. Lalu orang gak bisa melihat yang panjang itu. Orang hanya melihat yang sempit, yang kecil, yang wah kok enak ya, wah kok sukses ya, wah kok berhasil dia. Saudara, Tuhan memproses setiap kita. Saya percaya semuanya itu melalui tahapan demi tahapan ini. Kenapa? Kalau langsung dikasih besar, biasanya kemudian kita cenderungnya apa? Tinggi hati, sombong, besar kepala. Nih, gua bisa, gak usah ngelewatin proses, langsung dapat yang besar. Akhirnya lupa diri, lupa Tuhan, tinggalkan dia, saudara. Tapi ketika Tuhan mengizinkan proses itu terjadi di dalam kehidupan kita, pada waktu kita di atas, kita gak akan merasa bahwa ini semua karena saya, ini karena kuat dan gagah saya. Kita akan merasa, Tuhan terima kasih, karena proses panjang ini. Saya tahu nilai kesetiaan itu sekarang. Saya tahu nilai pengorbanan itu. Saya ngerti betapa beratnya perjuangan itu. Sehingga kalau saya sampai di tempat ini, semuanya karena Engkau. Dan sekarang saya mau persembahkan ini semuanya untuk Tuhan. Saudara, Yusuf diproses dengan luar biasa. Dan kemudian dia sampai naik ke puncak di dalam kehidupannya. Tetapi semuanya itu kemudian membuat dia sadar, Tuhan mereka-rekakan dari apa yang jahat oleh manusia menjadi sesuatu yang baik di matanya. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu sedang ada di dalam proses perjuangan, perih, merintis, memulai dari hal-hal yang kecil, ingat ini, bahwa kita semua sedang diproses oleh Tuhan. Dan mari kita kerjakan dengan rajin, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kerajinan kita jangan sampai membuat kita malas, membuat kita undur, tapi justru melawan semuanya itu. Menjadi orang yang loyal, menjadi orang yang setia. Lakukan lagi, kerjakan lagi, ulangi lagi.
sampai kemudian Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Saya percaya prinsip ini terus berlaku di dalam kehidupan kita. Setia pada perkara kecil yang diberikan oleh Tuhan sebagai tanggung jawab buat kita. Tanggung jawab yang besar akan Dia berikan kemudian kepada kita. Amin saudara. Karena itu mari kita rawat, jaga api kerajinan kita. Jangan sampai kendor. Jangan kasih kendor, kata orang begitu. Karena itu katakan samping kanan kirimu, jangan kasih kendor. Rajin terus. Dalam pekerjaan kita, studi kita, pelayanan kita, apapun yang kita lakukan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan memberikan upah untuk itu semua. Yang kedua, apa yang kemudian harus kita rawat, yaitu roh yang harus terus menyala-nyala seperti obor. Dikatakan di dalam Roma 12 ayat 11 tadi, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita sering menyanyikan lagu itu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, bagaimana roh menyala-nyala? Kalau Bapak Ibu pernah camping misalnya, lalu bikin api unggun, tahu persis bagaimana mengawali api unggun itu. Di kampung saya dulu biasanya sebelum ada kompor di rumah kami, saya kalau mau masak sesuatu, menggoreng sesuatu, atau menanak nasi misalnya, selalu harus menyalakan dulu kayu bakar. Bisa dari daun kelapa yang kering, atau bisa dari sabut kelapa, bisa juga dari kertas-kertas bekas. Dan kemudian dinyalakan dengan korek api dan dijaga betul supaya bisa menyambar, membakar kayunya, dan selalu kemudian dijaga supaya supaya api itu menyala-nyala terus, dikipas-kipasin, kadang-kadang ditiup-tiupin, sehingga kemudian bisa menggoreng, bisa menanak nasi, bisa memasak. Kalau enggak begitu, bisa enggak makan hari itu. Saudara, menjaga api, menjaga nyala, menjaga sesuatu berkobar-kobar, roh yang terus ada di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah perjuangan. Sekali lagi, ini bukan barang jadi yang jatuh dari langit, lalu kemudian boom, langsung semuanya menyala. Tidak, harus dirawat, harus dijaga. Makanya Paulus menasehati kepada Timotius, anaknya yang kekasih yang sedang pelayanan itu, kamu harus senantiasa mengobarkan karunia yang ada padamu. Jangan dipadamkan, jangan disimpan, jangan didiemin aja. Ada banyak orang yang sebenarnya punya karunia, punya potensi, punya banyak hal besar di dalam dirinya, tapi karena pasif, tapi karena diam aja, tapi karena gak melakukan sesuatu terhadap apa yang sudah Tuhan berikan itu, akhirnya padam, akhirnya potensinya terpendam, akhirnya potensinya tidak bisa tergali dengan baik. Padahal kalau itu adalah sesuatu yang ketemu dan kemudian dikobarkan, maka semuanya akan menjadi hal yang sangat dahsyat, luar biasa di dalam hidupnya. Saudara, jangan pernah lupa bahwa sumber semangat itu sekali lagi bukan karena kekuatan kita. Banyak orang yang mendasarkan semangatnya itu pada kekuatan dirinya. Karena itu tadi seperti semangat limun, lalu kemudian pelan-pelan habis. Tapi semangat kita bersumber dari satu pribadi yang berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu Roh Kudus. Saudara, sumber semangat kita jangan sampai kita landaskan pada emosi kita, perasaan-perasaan kita. Perasaan kita itu naik turun, tergantung situasi dan kondisi kadang-kadang. Kalau semuanya sedang baik-baik saja, lancar-lancar saja, dompet kita lagi tebel-tebelnya, bukan karena kertas-kertas bon ya Bapak Ibu, tapi karena obat merah cap 2 bapak-bapak yang banyak terselip di situ, maksudnya Pak Karno dan Bung Hatta ya. Kalau semuanya sedang lancar, keluarga lagi baik-baik saja, maka kemudian semangat atau perasaan happy, berbunga-bunga, senang, kita bisa melakukan segala hal yang kita inginkan. Tapi ada saatnya di mana situasi nggak semulus itu, nggak selancar itu.
Kadang-kadang kita ada di dalam kondisi terpuruk, ada hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita, perjuangan-perjuangan yang sedang kita hadapi. Kalau kita andalkan perasaan, kalau kita andalkan semuanya itu, maka kemudian ya naik turun. Makanya mari kita nyalakan semangat itu dan kita cantolkan pada sumbernya. Mari kita terpaut senantiasa kepada sumbernya, yaitu Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 11 mengatakan, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi roh yang diam di dalam kita ini bukan roh biasa, bukan ala kadarnya, tapi roh yang bisa membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan roh itulah, roh yang luar biasa itulah yang berdiam di dalam kehidupan saudara dan saya. Karenanya kalau kita sandarkan semangat kita menyala-nyala karena Roh Kudus, saya percaya ini adalah sesuatu yang awet, sesuatu yang akan terus berkobar di dalam kehidupan kita. Saudara, api yang menyala gak mungkin kita biarkan aja. Sekali kita nyalakan, korek, lalu kemudian akan langsung berkobar-kobar. Tidak bisa. Kita harus menjaga, kadang kita perlu tambahkan kayunya, kadang kita perlu ubah sedikit posisinya supaya kemudian apinya terus menyala. Kadang perlu kita siram lagi sedikit dengan minyak, kadang kita perlu kipas-kipas lagi. Itu bicara soal apa? Merawat, menjaga, memelihara. Kita semua juga harus menjaga semangat itu dengan beberapa hal ini. Saya percaya doa adalah bagian yang sangat penting, yang sangat fundamental, mendasar sekali, supaya kita memiliki kuasa yang terus menyala di dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan doa pribadi kita? Bagaimana dengan doa komunal, komunitas kita, doa bersama-sama kita? Apakah itu masih menjadi sesuatu yang terus-menerus kita jaga, terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Apakah kadang-kadang kita hanya berdoa 5 kali sehari, bangun tidur, lalu mau tidur lagi malam, dan yang ketiga adalah doa makan, karena kita makan 3 kali sehari. Wah, doanya 5 kali sehari luar biasa. Ya, doa waktu bangun pagi, mau tidur, lalu 3 kali doa makan. Saya rasa bukan itu doa yang membangkitkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tapi ketika ada intimasi, ada kedekatan hubungan, ada sesuatu yang lebih mendalam, pujian penyembahan yang kita kerjakan di dalamnya. Mari kita rawat api itu supaya kita bisa terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Firman Tuhan adalah bagian yang tidak kalah penting. Dia adalah makanan rohani di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa bersemangat kalau kita nggak makan, kalau kita nggak punya nutrisi yang baik. Karena itu selalu konsumsi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, renungkan itu. Kata Mazmur pasal 1, orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan saudara bisa lihat hasil akhirnya apa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kenapa ada banyak orang merasa aduh gagal lagi, gak pernah berhasil di dalam kehidupan saya? Kunci kebenarannya ada di Mazmur pasal 1. Apakah dia merenungkan Taurat itu sebagai bagian terpenting dalam hidupnya siang dan malam, menjadi prinsip dalam perjalanan hidupnya? Yosua pernah diperintahkan oleh Tuhan, hati-hati dalam perjalananmu, jangan lupakan perkataanku. Perkatakan firman Tuhan, maka akan beruntung, akan berhasil perjalanan. Itu sebabnya firman Tuhan menjadi penting dalam kehidupan kita. Kami di gereja lokal membuat program Gedor, Gerakan Doa dan Firman. Setiap hari satu pasal firman Tuhan, ya kita jadwalkan supaya dibaca, direnungkan. Kadang-kadang sulit dipahami, kadang-kadang gak ngerti, kadang-kadang gak tahu artinya. Tetapi belajar untuk menyelesaikan
Coba tanya Tuhan, apa yang Tuhan pesankan melalui itu. Dan kemudian kita merenungkan sesuatu. Lalu punya komitmen, kalau Tuhan udah kasih pesan, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Itu yang kita kerjakan. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan, berapapun itu, 1 ayat, 2 ayat, berapapun yang kita mampu, tapi pastikan firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Persekutuan satu dengan yang lain. Karena kalau kita sendiri, semangat lagi kendor, semangat lagi turun, roh lagi rada redup-redup. Kalau kita nggak ada orang lain, makin redup, akhirnya padam. Tapi kalau kita punya komunitas yang saling menguatkan di dalam kehidupan kita, ada persekutuan, ada koinonia, kita ditarik lagi, kita didorong lagi, ayo jangan kendor, ayo semangat lagi, ayo maju sama-sama. Aku pernah mengalami seperti yang kamu alami, ayo aku bantu, aku ngerti situasi ini, ayo kita jalan lagi, kita berlari lagi. Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, api yang berkobar bukan hanya memberi kehangatan bagi diri kita sendiri, tetapi pada akhirnya akan berdampak bagi sekeliling. Jadi terang bagi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Karena itu pastikan roh kita tetap menyala-nyala. Yang ketiga, yang terakhir, layani dia kemudian dan jadilah pelopor. Kerajinan jangan kendor, api harus tetap menyala seperti obor, layani dia dan jadi pelopor. Sesudah ibadah ini kita makan opor. Enggak ya. Saudara bisa makan apapun, nanti enggak harus yang berakhiran or itu. Supaya mudah diingat, saudara. Layani dia, jadilah teladan, jadilah pelopor. Menarik karena melayani Tuhan, layanilah Tuhan diletakkan di akhir. Yang pertama-tama harus dibuat apa? Kerajinanmu jangan kendor, rohmu menyala-nyala, baru layani Tuhan. Ada banyak orang yang kebalik, dia pikir saya mau menyala-nyala di dalam dia, saya mau rajin di dalam dia, karena itu saya layani Tuhan, layani Tuhan, layani Tuhan. Akhirnya kehilangan semuanya, saudara. Karena apa? Boro-boro rohnya menyala, boro-boro rajin dia, tapi karena udah kecapean di sini, akhirnya yang ini nggak terjadi. Makanya firman Tuhan urutannya begitu. Jaga kerajinan kita dulu, roh kita dirawat dulu supaya terus berkobar-kobar. Baru orang yang seperti itu akan melayani Tuhan. Dan ketika dia melayani Tuhan, dia jadi berkat, dia jadi teladan bagi orang lain. Saudara, melayani Tuhan berarti memberi dengan hati yang dipenuhi kasih kepada Kristus. Kalau hati kita dipenuhi dengan kasih Kristus, saya percaya kita willing, kita rela, kita berkorban apapun, kita kerjakan itu. Karena kita tahu bahwa apa yang saya kerjakan gak akan pernah sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan saya. Saudara, kalau ada orang yang dipenuhi dengan kasih Kristus, dia gak akan pernah merasa, aduh cukup dengan ini. Dia akan berkata, apalagi yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan, apalagi yang saya bisa kerjakan buat dia. Bagian mana lagi yang butuh kontribusi saya untuk saya lakukan. Dan inilah yang akan kita kerjakan kalau hidup kita dipenuhi dengan kasih Kristus. Paulus mendorong Timotius untuk jadi teladan. Dalam pelayananmu, itu bukan soal kamu, itu bukan tentang kamu, pusatnya bukan kamu. Tapi apapun juga yang kamu kerjakan, kamu harus jadi teladan. Meskipun kamu masih muda, meskipun mungkin orang memandang sebelah mata, tapi jadi teladan. Dalam pelayananmu, jadilah teladan dalam perkataan, jadi teladan dalam tingkah laku, jadi teladan dalam kasih, dalam iman, dalam kesucian, segala hal. Dan seorang pelopor adalah mereka yang ketika melayani bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, Bapak Ibu, tetapi selalu berpikir tentang orang lain. Bagaimana orang lain bisa saya libatkan? Bagaimana orang lain bisa saya gabungkan? Bagaimana orang lain bukan hanya berdiam diri, tapi yuk kita sama-sama, kita buka jalan. Seorang pelopor membuka jalan bagi orang lain. Dia memberi contoh, dia meneladankan. Saudara, bahkan Tuhan Yesus ketika sebelum dia melayani, ada seorang yang terlebih dahulu membuka jalan buat dia, namanya adalah Yohanes Pembaptis.
Dan Yohanes Pembaptis tahu diri, dia tahu persis posisinya apa. Aku hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Aku hanya meratakan jalan. Ada pribadi lain yang nanti lebih layak untuk dihormati. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Biarlah kita memiliki spirit yang sama. Kalau kita melayani, nanti kemudian ada orang lain yang melanjutkan pelayanan kita, yang mungkin bisa jadi lebih memberkati orang lain. Gak apa-apa, kita sukacita, kita senang. Karena setidaknya ada kontribusi yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita gak merasa berjasa, kita gak merasa, kalau gak ada saya, kamu gak bisa ada di sini. Kalau gak saya bukain jalan, kamu jangan mentang-mentang. Akhirnya kemudian pelayanan kita malah jadi pamrih, saudara. Tapi mari kita kerjakan semuanya untuk Tuhan. Kalau ada orang lain yang kemudian Tuhan panggil, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, mari kita berkata, terima kasih Tuhan. Saya pernah ada di dalam perjalanan kehidupan pelayanannya juga. Dan sekarang saya masih bersama-sama untuk kemudian melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara, mari kita rawat, jaga, pelihara roh yang berkobar-kobar ini. Dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Saya mengundang pemain musik. Mari bersama-sama kita meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian ini. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama.